Seperti di tahun-tahun sebelumnya, saya dan Lulu membuat lukisan di akhir tahun untuk menceritakan hal-hal berkesan yang terjadi selama tahun 2023. Kali ini ada beberapa kesibukan sehingga saya tidak bisa menyelesaikan pembuatan videonya tepat waktu untuk diupload sebelum tahun baru. Tapi tidak apa, yang penting lukisannya berhasil rampung tepat sebelum tahun baru. Sebelumnya kami sudah membuat 2 buah lukisan, yaitu yang menceritakan hal-hal berkesan kami di tahun 2021 dan selanjutnya bercerita tentang tahun 2022. Ini adalah lukisan ketiga, sebuah lukisan untuk bercerita tentang hal-hal berkesan kami di tahun 2023. Kanvas yang kami gunakan adalah kanvas berukuran 30 x 40 cm. Suatu saat lukisan ini akan menjadi semacam lorong waktu untuk sesekali mengenang dan bercerita tentang hari-hari yang kami alami setiap tahunnya. Video ini mungkin akan membantu mengingat jika kelak suatu saat nanti kami lupa tentang cerita dari gambar-gambar sederhana ini. Proses kali ini sedikit lebih rumit. Lulu tidak terbiasa menggambar di tempat yang dilihat orang lain, karena kali ini kami melukis di Riwanua. Tempat kami banyak nongkrong, belajar seni dan budaya, dan berkenalan dengan banyak teman baru. Pada akhirnya, karena kelelahan, ada beberapa bagian di gambar Lulu yang saya bantu untuk selesaikan sampai perlu diubah sedikit, terutama di bagian konser dan hidangan ratatouille yang nanti akan saya ceritakan lengkap tentang kenapa gambar itu ditampilkan. Setelah berjuang semalaman, akhirnya lukisan kami selesai dan inilah cerita tentangnya. Di tahun ini, channel yang sudah berulang kali mengganti nama ini akhirnya saya ubah menjadi Kicoret. Penjelasan lengkapnya bisa kalian tonton di sini. Dan ini ada kaitannya dengan lukisan gigi ompong di sebelahnya. Jadi setelah malamnya syuting video tentang penggantian nama channel ini rampung, besoknya saya mengalami sebuah kecelakaan tunggal, atau orang Makassar sering menyebutnya jatuh bodoh. Walhasil kedua gigi depan saya yang lebar-lebar itu patah lebih dari setengahnya. Ini membuat luka dan trauma yang mendalam. Proses penyembuhan dan perbaikan gigi sangat tidak mudah dan penuh dengan rasa sakit. Selanjutnya, pria berkepala aneh ini terinspirasi dari salah satu karakter di salah satu pentas teater garasi. Tahun ini kami ikut dengan teman-teman Riwanua untuk menonton teater garasi di Benteng Rotterdam, Makassar. Kami bahkan ikut berdiskusi dan berbincang tentang karya-karya keren yang mereka pernah kerjakan. Nah, ini tak kalah penting. Tahun ini, kucing kesayangan kami, Chihiro, kawin dengan Kevin. Kucing jantan yang kami pinjam untuk dikawinkan dengan Chihiro. Tak disangka dia melahirkan 8 ekor anak kucing yang lucu-lucu. Tapi sayangnya, 2 ekor mati sehari setelah melahirkan. Dan satu lagi mati karena tak sanggup bertahan sebulan setelahnya. Sisanya ada 2 ekor yang kami kasih ke pemilik Kevin dan sepupu saya. Kami pun belajar memelihara mereka berempat sekaligus. Kami namai 3 anak yang kami pelihara dengan nama Cika, Ciki, dan Ciko. Selanjutnya di sini ada logo Riwanua. Tahun ini akhirnya kami memiliki lebih banyak teman baru di Makassar. Ini adalah tempat kami belajar berkolektif, perlahan belajar bagaimana berlumbung ria. Kalian bisa cek riwanua.id, banyak ilmu dan cerita menarik di sana. Tak lupa di sini ada gambar acak mewakili toko yang tahun ini kami mulai rintis. Namanya Toko Cendana Hasta, saran nama dari ibu saya. Selanjutnya yang tak kalah menarik, ini adalah mural di 2023. Saya membuat ide dan gagasannya bersama Delpin, teman dari Perancis yang sedang residensi di Riwanua, dan kami berkolaborasi menghasilkan mural di tembok di Riwanua. Pengerjaannya dibuat secara keroyokan dan hasilnya cukup memuaskan. Di tahun ini kami juga berlebaran di Jakarta. Atas alasan berhemat dan mencari kesenangan pribadi, kami berdua bolak-balik Jakarta dengan kapal laut Pelni. Sekarang kita lanjut ke cerita yang Lulu gambar. Di sini ada konser. Ya, tahun ini kami menonton konser Melby, Surgir, dan TOD. Selanjutnya ada minuman milkshake semacamnya. Lulu mulai
usaha sendiri berjualan minuman di depan ruko kami. Awalnya gugup dan kesulitan, namun makin lama makin menyenangkan. Di sini juga terwakilkan dengan gambar gerobak jualan yang kami warisi dari kakak saya di Bulukumba. Terus, di sini ada gambar semacam hidangan. Ini adalah ratatouille, hidangan asli Perancis yang pernah kami lihat di film animasi Koki Tikus itu akhirnya bisa kami coba. Dibuat oleh Delvin di acara MSG alias Makan Siang Gembira bersama Riwanua. Kalian bisa lihat di sini ada gambar meja dan dua orang yang berdiskusi. Meski dialognya cuma jadi dan iye, tapi ini mewakili apa yang Lulu jalani belakangan ini, sekaligus dengan gambar buku-buku ini. Jadi Lulu ikut berdiskusi dalam kegiatan bernama Pasang Surut yang diadakan Riwanua setiap 2 minggu sekali. Tiap 2 minggu Lulu harus menyelesaikan membaca satu buku yang dipilih bersama dan kemudian bertemu untuk mendiskusikannya. Hasil diskusinya pun dipanen atau diharvest menjadi karya tulis dan visual. Di Riwanua kami juga pertama kali mencoba yang namanya nasu cemba dan mandotti yang berasal dari Enrekang. Hidangan ini sengaja dibuat dalam rangka kunjungan ke Dubes Perancis di Riwanua. Di sini ada gambar panci dan daun untuk mewakili pengalaman ini. Selanjutnya ini adalah sosis Solo, salah satu kue hidangan buatan Lulu yang tahun ini lumayan laku. Dari sini kami belajar berbisnis di sektor kuliner. Lalu ini adalah bagian yang paling mengsedih buat kami. Beberapa bulan yang lalu kami sempat kegirangan karena Lulu dinyatakan hamil oleh dokter. Sempat ke puskesmas untuk cek kesehatan dan tak lama setelahnya Lulu kemudian dinyatakan keguguran dan harus berobat beberapa minggu untuk membersihkan sisa janin yang ada di dalam rahimnya. Kami berdua bersedih karena jujur, kami pun berharap segera memiliki momongan untuk menemani perjalanan hidup kami. Namun apa daya, ini semua bukan kami yang memilih dan memutuskan. Tapi teman-teman, kesedihan dan rasa kehilangan ini sama sekali tak ada tandingannya dengan apa yang terjadi di Palestina. Di akhir tahun, belasan ribu nyawa melayang hanya karena ego manusia. Kami heran dengan mereka yang hanya mempersoalkan serangan di bulan Oktober itu, tanpa ingat bagaimana pada mulanya ini semua bisa terjadi. Sesama manusia di atas bumi yang sama dan di bawah langit yang sama, peperangan tak seimbang dan berlebihan, serta penuh kejahatan perang ini sungguh harus dihentikan. Membela teman kita di sana tidak melulu karena ukhuwah Islamiyah. Lebih penting dari itu, kita semua membela mereka yang menjadi korban bukan hanya dari pihak yang beragama Islam, karena prinsip ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Maka hidup merdeka adalah hak segala bangsa, persis seperti apa yang undang-undang kita selalu ingatkan di tiap Senin pagi itu. Sekian dari kami, sampai jumpa di Lukisan 2024. Terima kasih. Wassalam.